Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya, yang pada saat bersamaan gua rekam juga versi videonya untuk ditayangin di YouTube karena sesuatu yang ingin gua sampaikan di episode kali ini menurut gua punya manfaat kalau misalnya gua bisa sebarkan seluas mungkin. Kita tuh sebagai pembuat jokes tuh harus percaya sama jokes yang kita bikin. Jadi kadang peran dari menemukan asumsi dan mematahkannya itu bukan cuma buat jadi punchline. Punchline utamanya dicari lagi biar bisa ngebayar ini semua. Karena sayang nih, cara yang keempat ini kayak cheatnya gitu buat orang-orang yang kayak gua. Jangan kesini terus. Jadi kalau ada orang yang bawain materinya mirip kayak materi gua, ya pasti nonton video gua. Ketika ada di Siniar, dia tidak menggapai lebih banyak orang daripada ketika di YouTube. Kemampuan viralnya juga lebih gede di YouTube. Dan sesuatu yang mau gue sampaikan di episode kali ini, gue inginkan untuk didengarkan sebanyak-banyaknya orang. Tergantung apakah isu ini tentunya sesuatu yang dianggap penting sama orang-orang tersebut atau enggak. Nah, gue mau ngomongin soal Saipul Jamil. Tapi bukan cuma soal Saipul Jamil, lebih tepatnya tentang Saipul Jamil dan kelakuan media kita. Seperti biasa, mari kita mulai dari kronologi. Saipul Jamil beberapa hari yang lalu dibebaskan dari penjara setelah selesai menghabiskan masa tahanannya. Pada hari yang sama dikabarkan Coki Pardede ditangkap, walaupun ditangkapnya sebenarnya malamnya jam 10. Lalu orang-orang pada kesel ngeliat Saipul Jamil ketika keluar tuh dielu-elukan, diarak, dikasih bunga. Kemudian orang juga kesel karena Saipul Jamil langsung bekerja di televisi. Kemudian ada kayak gimmick, seperti yang kita tahu stasiun televisi seneng banget dengan gimmick kostum-kostuman. Terus udah gitu Saipul Jamilnya dipakein kostum napi gitu, kostum orange, dan publik merasa itu tidak pantas gitu mengingat kasusnya. Oke. Kita bahas kasusnya sedikit. Kasusnya itu adalah Saipul Jamil di penjara berapa, 5 tahun kali ya. Sebenarnya karena ada dua kasus. Jadi gini, gue coba jelasin kronologinya seingat gue aja deh. Saipul Jamil itu suatu hari kelar syuting, kemudian dia minta tolong ada fansnya, dan memang fans ini kenal dengan Saipul Jamil. Saipul Jamil kenal dengan dia, ini fansnya sering muncul di kegiatan-kegiatan Saipul Jamil sebelumnya. Lalu Saipul Jamil minta, ini anak masih remaja ya, masih di bawah umur kalau menurut di artikel. Ntar gue coba cari tahu persisnya usianya ya, usia ini remajanya. Nanti gue cek. Tapi Saipul Jamil ngerasa kewalahan karena ada banyak barang yang mesti dibawa, minta tolong sama si fans ini untuk bantuin dia. Dia ada asistennya atau manajernya, tapi tetap minta tolong si fansnya ini untuk bawain barang sampai rumahnya. Ketika sampai rumah, kemudian diajak nginep. Oh enggak, sebelumnya minta dipijitin, tolong pijitin. Terus waktu dipijitin, menurut si remaja yang dilecehkan ini, dia ngerasa permintaannya Saipul Jamil aneh-aneh. Nggak jelas aneh-anehnya seperti apa. Mungkin disuruh tolong pijitin gue sambil nyanyi lagu It's Gonna Be Me NSYNC dong. Aneh banget, kenapa ya NSYNC? Harusnya kan Backstreet Boys gitu. Kan kita nggak tahu ya anehnya. Walaupun saya pribadi lebih suka NSYNC. Pokoknya aneh-aneh lah, katanya permintaannya aneh-aneh. Ditolak. Lalu diajak apa ya? Gue lupa, diajak tidur bareng atau apa gitu. Terus udah gitu menolak. Terus udah gitu akhirnya si remaja ini minta izin mau sholat tahajud. Terus Saipul Jamil ikutan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, gue lupa apakah sempat minta pijit lagi atau apa segala macam. Akhirnya dikasih kamar, si remaja itu tidur. Lalu Saipul Jamil menyusup ke kamar tersebut.
Dan si remaja ini ketika bangun sadar bahwa dia sedang dilecehkan sama Saipul Jamil. Kesel, kecewa, gue nggak ngerti apa. Terus udah gitu akhirnya pulang dan mengadukan apa yang dia lakukan, apa yang dia alami ke polisi. Lalu pada sidang pertama diputuskan salah 3 tahun, di penjara 3 tahun. Terus udah gitu keberatan, kemudian akhirnya kayak naik banding malah naik hukumannya jadi 5 tahun kalau gue nggak salah. Nah tapi ada kasus lagi. Jadi di berita yang gue baca, ini gue baca di kompas.com ya. Jadi Saipul Jamil itu ternyata nyogok hakim 250 juta, ketahuan dan membuat kondisi tambah parah. Jadi ada pelecehan, ada penyogokan, terus udah gitu di penjara. Nah, keluar nih akhirnya dari penjara udah. Dan orang merasa ini nih pelaku pelecehan seksual kepada anak-anak, kepada remaja gitu, orang anak di bawah umur gitu. Dan akhirnya Saipul Jamilnya juga mengaku, iya saya mengaku saya melakukan itu. Jadi Saipul Jamilnya ngaku, kemudian dia dikenai hukuman atas tindakannya, lalu dia juga menyogok hakim. Ini gue mau baca lah ya. Penjara, habis itu keluar lah. Waktu keluar, sahabat Saipul Jamil diwawancara dibilang, ini Saipul Jamil ngelewatin semuanya, dia nggak minta dikhususkan, nggak ada minta supaya cepet dikeluarin. Pokoknya ini sesuai dengan hukuman, dijalanin semuanya dengan ikhlas dan udah keluar. Waktu keluar, gue ngeliat sekilas videonya, Saipul Jamil masih nyanyi. Saipul Jamil kan orangnya kan dikit-dikit, bahkan gue kalau nggak salah ada materi stand up deh di Merdeka Dalam Bercanda ngomongin soal di Merdeka Dalam Bercanda di mana ya? Gue lupa. Mohon maaf nih, produktif jadi stand up comedian. Stand up spesialnya 8. Tapi gue ngomongin bahwa dikit-dikit Saipul Jamil tuh nyanyi mulu, dan dia keluar dari penjara nyanyi lagi. Emang orangnya kayak gitu. Nah, gue mau ngasih tau di depan, gue nih kenal sama Saipul Jamil. Mungkin dibilang temen, ya mungkin bisa dibilang temen. Kita kerja bareng, gue kenal dia. Terutama gue kenal dia dari zaman dia waktu itu masih sama Dewi Persik. Udah lama sekali, waktu zaman gue masih di stasiun TV ngerjain acara. Gue lupa, komedi Betawi atau Ngelenongnya, salah satunya lah. Jadi gue kenal ini orang. Dan lu tahu gue sebagai orang yang pemercaya second chance. Dan gue tahu ini akan menuai reaksi, tapi gue rasa gue nggak sendiri, karena ada banyak orang yang sebenarnya di TV kan banyak ya. Coba kita pikir-pikir, dari Vicky Prasetyo itu kan pernah di penjara ya, kasusnya kalau nggak salah korupsi, tapi kemudian publik Indonesia merasa ya udah nggak apa-apa gitu, toh dia udah nggak korupsi gitu, walaupun orangnya masih gimmick ya. Dan banyak orang yang habis di penjara kemudian keluar bisa berkarir, dan kita mendukung dia berkarir. Tentu karena jenis hukumannya beda-beda ya, kayak Jeffrey Nichols, terus ya banyak sih artis lain ya. Nggak usah gitu ya, nggak usah jauh-jauh. McDani baru keluar dari penjara. Itu gue lupa siapa yang WhatsApp gue, nggak tahu Ajis, nggak tahu Mo Sidik, nggak tahu Awe atau siapa ya. WhatsApp gue, guys, McDani baru keluar dari penjara, kan dia punya anak, dia butuh bantuan untuk nyari kerjaan. Dan pada saat itu gue pikir bener juga, akhirnya gue tawarin McDani. Kalau gue nggak salah, pekerjaan berbayar pertama McDani keluar dari penjara adalah main di film gue di Mendarat Darurat. Dan waktu itu pun pihak dari yang nge-casting bilang, jangan pakai McDani, dia baru keluar dari penjara. Gue bilang, justru karena dia baru keluar dari penjara, gue mau ngasih dia kerjaan. Dia butuh pekerjaan. Lu tahu bahwa, dan ini juga dibahas di Komedi Menoy yang tidak jadi-jadi, bahwa salah satu kendala kita di masyarakat adalah stigma orang baru keluar penjara tuh nempel pada dia, sehingga dia susah untuk bisa diterima sama masyarakat, karena masyarakat nggak mau terima. Pokoknya kalau ada embel-embel baru keluar dari penjara, nggak mau diterima. Dan akhirnya yang mau nerima dia adalah lingkungan lamanya. Akhirnya dia balik lagi kayak dulu gitu. Gue tuh sebenarnya bahas ini, makanya gue pengen banget Komedo Menoy jalan tuh ada terlalu banyak isu-isu penting yang gue bahas di situ. Tapi gitulah. Jadi kita
tergantung sama jenis kejahatannya, mana yang menurut kita layak. Kayak gini deh, Emir Muiz, ingat nggak? Emir Muiz itu dapat jabatan jadi komisaris BUMN, padahal dia baru aja dia adalah terdakwa korupsi. Jadi habis dipenjara karena korupsi, keluar megang komisaris BUMN, badan usaha milik negara. Padahal Erick Thohir ya, kawan juga nih. Erick Thohir kan Menteri BUMN ya, salah satu yang beliau canangkan itu kan adalah yang penting adalah harkat dan martabat atau gue lupa. Pokoknya yang penting takwa atau pokoknya ngomongin soal moralitas gitulah, yang penting bersih, yang penting benar gitu. Tapi nah terus gitu kan diskusinya adalah, tapi kan ini orang udah keluar dari penjara, artinya dia udah masuk lembaga pemasyarakatan dan udah bisa disiapkan untuk kembali ke masyarakat. Nah, cuman kan gitu. Masyarakat ya beda-beda nilainya. Ada yang masyarakat berkenan untuk terima kembali ke masyarakat. Ada yang enggak. Korupsi enggak. Pelecehan remaja ya. Ini sebenarnya tipis-tipis pemerkosaan ya. Ini juga kan susah sekali untuk dimaafkan gitu. Dan tapi ya gimana ya? Wah, gue susah banget nih. Sebagai orang yang percaya dalam kesempatan kedua, gue percaya bahwa Saipul Jamil punya hak untuk nyari penghasilan lagi. Dan Saipul Jamil tentu akan ngasih penghasilan yang peluang yang diberikan kepada dia. Pertanyaannya adalah, yang harus dikritisi ya, itu pemberi peluangnya. Apakah kita rasa dia layak untuk memberikan peluang tersebut gitu. Kayak ketika McDhani keluar dari penjara, lu mengizinkan gua nggak untuk ngasih McDhani pekerjaan? Ada yang marah nggak? Lu mungkin nggak. Lu bisa ngebayangin yang lain nggak? Yang mungkin anaknya meninggal karena menggunakan narkoba, dan walaupun sebenarnya penggunaan narkoba itu seharusnya nggak di penjara ya, ini sesuatu yang kita bahas juga. Tapi ada yang nggak setuju gua ngasih pekerjaan ke McDhani, ada yang nggak setuju kita ngasih pekerjaan ke Emir Muiz, ada yang nggak setuju kita ngasih pekerjaan ke Saipul Jamil. Tapi orang yang dikasih pekerjaan itu tentu akan terima. Orang yang baru keluar dari penjara, dia butuh pekerjaan, dia butuh penghidupan. Pertanyaannya adalah, mungkin kritisinya tuh harus diarahkan kepada yang memberikan pekerjaan. Harusnya kritiknya ke gua, ngasih kerjaan ke McDhani. Erick Thohir ngasih kerjaan ke Emir Muiz. Dan masih banyak lagi. Ada aktor yang habis di penjara dikasih. Ada penyanyi atau selebriti yang habis memperkosa, kemudian dikasih pekerjaan lagi. Nah, kalau kita ngomongin soal pemberi pekerjaan, maka kita ngomongin soal media. Nah, ini masuk nih ke kelakuan media kita. Dan ketika gue bilang kita tuh bukan kita spesifik Indonesia, kita manusia, medianya kita manusia gitu, umat manusia di seluruh dunia. Media itu hanya peduli sama banyaknya bola mata. Media kita. Sekali lagi, bukan spesifik kepada Indonesia, bukan spesifik kepada media konvensional. Kita ngomongin soal sosial media juga nih. Kita juga ngomongin hal-hal semacam siniar. Hal-hal semacam YouTube. Media hanya peduli bola mata. Makin banyak bola mata, makin banyak uangnya. Dan kalau lu ngebayangin segitiga, ya itulah level pendidikan. Itu segitiga bisa jadi level pendidikan kita, bisa jadi level ekonomi kita. Yang kayak kecil di atas, tengah, yang gede adalah yang paling bawah. Baik itu pendidikannya, level pendidikannya tinggi, atau kekayaannya yang tinggi, atau level pendidikan rendah, atau kekayaannya rendah, atau tidak kaya ya tepatnya. Nah, kalau mau dapat banyak mata, berarti kan ngincernya ke bawah tuh. Ngincernya ke bagian bawah. Nah, yang bawah tuh sukanya apa? Yang bawah sukanya Saipul Jamil. Yang bawah tuh seneng lihat Saipul Jamil gitu. Nggak bisa disalahin yang bawah ya. Kita nggak bisa nyalahin. Berarti masyarakat bawah tuh salah. Nggak juga gitu. Menurut gua masyarakat bawah agak lebih terbuka mungkin. Karena di saat semua orang kayak orang-orang konservatif itu menghakimi gay dan banci, masyarakat menengah ke bawah tuh menerima. Si Dorce, coba lu pikirin baik-baik. Gimana? Waria, diterima sama masyarakat? Diterima. Orang banyak mengkritisi misalnya
Waktu itu kalau nggak salah Ivan Gunawan salah satunya yang waktu itu dikritisi nggak boleh pakai baju perempuan dan segala macamnya karena katanya merusak moral dan segala macam. Tapi rakyat mah nggak gitu peduli. Rakyat mah terima-terima aja Ivan Gunawan mau pakai baju perempuan, nggak pakai baju perempuan. Kita nggak tahu. Gue sih terima-terima aja. Gue nggak tahu lo ya. Maksud gue terserah gitu. Nah jadi nggak serta merta ketika publik itu sukanya yang Saipul Jamil terus kemudian dianggap salah gitu ya. Tapi itu karakternya aja. Jadi media itu hanya akan bersedia melakukan apapun. Jadi insentifnya media itu ya perhatian, bola mata yang banyak. Kenapa media kemudian meliput si Saipul Jamil keluar, kasih bunga dan segala macamnya? Karena dia tahu banyak yang bahas. Lu bahas, gua bahas. Kenapa stasiun TV kemudian langsung ngasih dia peluang job di TV dan segala macam, kasih kostum? Ya karena tahu banyak yang nonton gitu. Itu kelakuan media dari dulu sampai dengan sekarang. Dari dulu, dari zaman gue ingat waktu gue pernah bikin bercandaan SBY pasti pernah nyimeng. Itu stand up comedy itu baru banget meledak. Kan itu kejadian tahun 2011. Gue bikin special tahun 2011 Desember. Stand up comedy Indonesia meledak Juli 2011. Dan kejadian SBY pasti pernah nyimeng itu ada di antaranya. Dan waktu itu media tuh kayak langsung aktif ngubungin gue. Biasanya media tuh cuma ngubungin gue 17 Agustus, 28 Oktober, 10 November dah tuh. Itu hari-harinya Panji di media tuh 17 Agustus. Pokoknya ada hubungan sama Indonesia dan kebangsaan deh. Sisanya nggak ada yang mau datang kalau diundang. Gue bikin launching album. Itu gue udah launching album Merdesa belum. Album pertama, album kedua. Nggak ada media datang. Giliran gue kena kasus, media pada muncul. Dan gue ingat sekali waktu itu gue bilang ke media kejadian gini. Jadi gue ngabur kan, bukan ngabur, artinya media pengen ngubungin gue nggak mau gitu. Gue nggak mau ngejawab, nggak mau ngebalas gitu WhatsApp mereka. Terus tapi gue waktu itu pengen main futsal. Gue inget gue main futsal di Kuningan Village ya, ada lapangan futsal nggak sih kalau nggak salah. Di Kuningan Village gue main futsal. Terus gue lupa gimana. Pokoknya gue ngajak followers main kalau gue nggak salah. Gue ngajak followers main. Abis itu gue ngasih tahu orangnya, nggak tahu lewat DM atau gue nggak ngerti gimana ceritanya. Tapi pokoknya gue nggak ngasih tahu wartawan aja kalau gue mau keluar. Gue nggak ngasih tahu wartawan gue di mana. Tiba-tiba ada satu media, ada wartawan dari sebuah media tahu gue di situ, nemu. Mereka nyamperin gue. Gue lagi di dalam kan, lagi main futsal. Kelar main futsal, gue gak mau keluar karena wartawan nungguin. Udah bawa kamera, ada reporternya, Mas Panji keluar dong, kita mau wawancara. Aduh gak usah deh, gue inget gue bilang gini, lu kenapa sih giliran gue lagi ada kabar baik kayak ngerilis album, lu gak mau dateng? Sekarang gue kasus lu muncul, ya maaf mas, ini di penugasan nih kita nih gitu ya. Gue juga ngerti mereka juga cuma bertugas kan. Belakangan sampai gue stand up juga nggak dibahas kan, makanya gue sempet jadiin materi stand up di juru bicara kalau gue nggak salah. Baru yang Pragiwaksono ramai diliput gara-gara campaign pilihpanji.com. Terus tapi gue mau keluar mau beli air mineral, tapi wartawan di luar. Gue inget gue minta tolong sama salah satu teman, tolong beliin gue Coca-Cola. Gue bilang beliin 1 kaleng. Terus udah gitu dibawa ke dalam lapangan futsal. Gue keluar, sumpah gue nggak bohong nih. Gue keluar, kaleng Coca-Cola, jadi gue gini nih, kaleng Coca-Cola gue taruh di muka, lalu gue jalan. Terus, kenapa gue ngelakuin itu? Karena gue tahu brand nggak bisa masuk TV kalau nggak bayar. Karena gue juga orang TV. Jadi gue keluar sambil naruh Coca-Cola di depan muka gue, terus orang TV-nya bilang, mas, Coca-Colanya turunin dong, kita nggak bisa masukin nih ke gambar nih, mas, Coca-Colanya turunin dong. Terus gue pakai Coca-Cola di depan muka, gue beli air mineral, gue masuk lagi, terus gue minum, terus gue taruh lagi, Mas Panji please dong, kita nggak bisa pakai tuh gambar karena ada Coca-Colanya. Gue bilang gue sengaja naruh Coca-Cola di muka gue karena gue nggak mau diliput sama lu. Segitunya coba. Jadi bukan hal baru gitu bahwa media itu cuman tertarik sama masalah gitu. Bahkan pembahasan dalamnya juga gue bahas di juru bicara yang Anda bisa beli di comika.id secara lengkap, tidak disensor. Kemudian nggak usah gitu, gini deh ya, jadi intinya
kalau lu mau nyalahin media tuh bisnis, dan media itu kayak lu mau berharap, ya nggak bisa gitu dong, harus ada harus ada tanggung jawab moralnya, harus ada keberpihakan pada kebenaran. Ya mungkin itu benar, yang kuliah jurnalisme kan Gamila ya, bukan gua, mungkin itu benar. Tapi mereka harus bertanggung jawab sama bisnisnya juga. Itulah kenapa lu suka merhatiin gak sih kadang-kadang dari Tempo dan dari Kompas tuh suka nge-tweet hal-hal yang bikin orang, Tempo serius nih nge-tweet berita kayak gini? Serius gitu. Kompas yang bener nih kayak gini. Serius nih Kompas kayak gini. Tahu nggak mereka ngapain? Mereka nyari klik. Karena matriksnya sekarang media tuh klik. Dan ketika Tempo ngelakuin itu tuh bukan yang kayak mereka posting hoax, tapi ngomongin artis yang tidak di karakternya Tempo aja gitu, atau di karakternya siapa gitu. Kayak masa Tempo nge-tweet soal apa ya, misalnya yang nggak banget gitu, Raffi Ahmad cukur rambut, serius Tempo gitu. Ini misalnya ya, kayaknya Tempo nih nggak kayak gini deh, tapi ya Tempo tahu ketika itu yang diberitakan itu yang rame, klik yang dicari gitu. Ya, emang itu matriksnya. Terus mau ngomong apa? Ini kan bukan cuman masalah Indonesia, ini masalah di dunia gitu. Lu ngelihat itu kan, lu ngelihat Daredevil, ya, gue juga baru nonton nih Daredevil, baru 1 season. Tapi kan di situ dikasih tahu ada seorang reporter yang kerja di sebuah perusahaan. Dia dulu ngasih tahu berita-berita yang hard news ya, investigatif gitu. Terus editornya nggak mau karena dibilang itu nggak ngejual. Walaupun belakangannya ternyata atasannya itu dibayar sama Fisk, sama Kingpin. Tapi itu kebenarannya gitu. Itu masalah media secara umum, bahwa gimana dong kalau gue hidup dari iklan tuh pengennya iklannya dilihat sama banyak orang, dan banyak orang itu adalah orang menengah ke bawah. Ya udah, itu berarti udah itu yang diincar. Ini bukan masalah eksklusif milik Indonesia, ini masalah milik dunia. Pada saat yang bersamaan itu kondisi media yang seperti itu membuat jurnalis perangainya juga berubah. Sekali lagi, nggak salah jurnalisnya, ya emang medianya tuntutannya kayak gitu. Jurnalis itu kerjanya nanya sesuatu yang akan memancing reaksi, yang sekiranya akan jadi drama, yang sekiranya akan jadi sensasi, yang sekiranya akan jadi pembahasan banyak orang. Gue ingat persis, ini gue lupa tahunnya, tapi mungkin sekitar tahun 2012, mungkin 2013, 2012 kayaknya. Gue diwawancara, Mas Panji. Dia wawancara tentang apa ya? Kayaknya tentang waktu itu kayaknya mungkin tentang rap ya, atau mungkin tentang stand. Dia nanya pokoknya, Mas Panji ada suka dukanya nggak menjadi seorang rapper gitu? Terus suka dukanya apa ya? Sukanya sih A, B, C, D, E, F, G. Terus gitu. Oke, dukanya apa? Dukanya apa ya? Nggak ada sih. Pasti ada, Mas Panji. Pasti ada, kata gue. Nggak kepikir. Oh, ini kali gue bilang. Ini kali mungkin karena gue jadi harus begadang dan segala macamnya. Ada mungkin yang lebih sedih. Masa gitu? Lu percayakan sama gue? Lu percayakan kalau gue nggak bohong cerita kayak gini? Masa ada wartawan? Ada lagi, pasti masih ada, Mas. Apa dukanya, Mas? Yang lebih sedih. Ada nggak? Pasti ada. Yang bikin nangis gitu. Nanya apaan sih lu, kata gue. Gila sih. Dan itu sering terjadi, dan itu dilakukan karena mereka tahu yang kayak gitu-gitu akan memancing. Kenapa? Karena publik seneng yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka ngasih makan publik. Seperti kelakuan media waktu Coki deh. Gue bukan cuma ngomongin soal Coki waktu preskon, tiba-tiba dia bilang, stand up dong gitu. Kata gue, gini, sebagai seorang komika dan mungkin stand up comedian lain, kami bisa nangkap ironinya ya. Orang lagi preskon disuruh stand up, ya iya sih stand up comedian, ironinya nangkep gue. Tapi kalau gue sebagai wartawan, gue sih pengennya sih nggak keluar. Stand up itu adalah nodong paling bangke tuh. Kan suka gitu kan. Misalkan gue gitu ya, datang ke sebuah kawinan. Selamat datang untuk Panji Pragiwaksono. Stand up dulu dong Mas. Stand up. Kata gue, apaan sih orang gue datang pengen. Aduh. Sering deh kayak gitu tuh. Tapi ini lagi Coki sampai,
Matanya tuh kanan kiri kanan. Oh, gue disuruh stand up, ntar gue stand up. Gue bingung ya. Iya, nanti tambah bingung. Udah bingung tambah bingung. Tapi gue mau ngomongin soal, lu tahu nggak ada satu bagian di mana reporternya nanya ke polisi. Pak, itu soal Coki lagi nonton video porno gay. Apakah terus udah gitu nanya soal orientasi seksual. Maksud gue, kasusnya narkoba, tahan di narkoba. Masalah dia ngewenya sama cowok, ngewenya sama cewek, ngewenya sama tomatnya hancur. Dar gitu. Terserah deh, mau apa yang dia colok, terserah. Iya kan? Itu kan urusan pribadinya. Pertanyaannya itu loh. Polisinya udah sempat ngomong, itu sebenarnya kan urusan pribadi ya. Polisi ngomong gitu, sebenarnya itu adalah urusan pribadi gitu. Tapi wartawannya itu loh nanya. Yang nanya wartawan loh. Nah, jadi itu adalah perilaku media, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, emang kayak gitu aja. Hidupnya itu dari skandal, hidupnya dari drama, sebisa mungkin nyari skandal, nyari drama. Itulah kenapa sekali lagi di mereka dalam bercanda, kayaknya gue inget, apa juru bicara ya, gue lupa. Ada materi stand up gue tentang gimana rasanya, kan ada orang rumahnya kebakaran, gimana rasanya rumahnya kebakaran. Kita kan anggapnya, lah itu pertanyaan tolol bener gitu. Tapi itu pertanyaan didesain untuk membuat orang yang baru rumahnya kebakaran dan masih kosong gitu ya, ditanya gimana sih kebakaran, terus ngomongnya bikin nangis, nangisnya bikin dramanya jadi tontonan, dramanya akan menghasilkan klik yang luar biasa. Itu yang dicari. Gimana rasanya bapak Anda baru saja dibunuh? Yang dicari ya gitu. Dan lu tahu persis ini tidak eksklusif merupakan masalah Indonesia, ini masalah di seluruh dunia gitu. Dan kalau kita pikir-pikir juga bukan masalah media konvensional, YouTube juga kayak gitu. Lu bisa ngelihat beberapa kanal YouTube yang memang melakukan apapun yang mereka bisa supaya dapat views, karena views sama dengan AdSense. Orang-orang dipertanyakan, dikasih panggung. Orang-orang yang mungkin dibenci dikasih panggung. Ya sama kayak kalau misalnya gue dikasih panggung di tempat lain, orang bilang, ngapain Panji dikasih panggung gitu kan. Banyak yang sebelah sama gue kan, pecinta kucing. Banyak lah. Gue sih, lu kalau nanya, lu gitu juga nggak? Gue sih berusaha untuk tidak ya. Karena kalau lu lihat dari YouTube gue, lu bisa lihat sendiri, gue masih suka ngupload video-video yang gue tahu viewsnya nggak akan nyampe 10.000, 5.000, 6.000. Cari akhir pekan deh, tiap akhir pekan gue selalu ngupload video-video yang kayak pecahkan gitu. Karena buat gue berusaha untuk tidak masuk dalam rat race gitu ya, nggak mau masuk dalam jebakan views gitu. Fokus gue dari awal gue mulai serius ke YouTube adalah 1 juta subscriber. Fokus gue tuh cuma di situ aja. Dan cara gue menuju ke situ adalah dengan rilis sekonsisten mungkin, yang berarti kalau bisa setiap hari ya setiap hari, yang berarti kalau setiap hari berarti gue bikin apa yang gue suka. Karena kalau gue bikin apa yang gue nggak suka, gue stres, akhirnya jadi nggak bisa rilis setiap hari, dan gue sederhanakan metode produksinya, makanya gue pakai handphone. Makanya gue bikin talking heads kayak gini. Dan akhirnya ya gitu, konsekuensinya adalah lambat sih memang pertumbuhannya, tapi ya ini jalan yang gue ambil karena gue nggak pengen. Gue juga kalau misalkan, ya lu bisa cek aja sendiri ya, lu buka videos, habis itu search by views kayaknya, atau pokoknya lu kan bisa cek dari yang banyak ditonton. Sebenarnya formulanya jelas. Kalau misalkan pengen banyak yang nonton, ya udah ngomongin soal, bukan ngomongin soal ini, tayangin video stand up. Udah tuh top 10 tuh video stand up semua. Kayaknya satu-satunya yang ada di top 10 yang bukan video stand up tuh video handphone deh. Video handphone Regen marah-marah. Sisanya gitu kalau ngelihat wawancara atau video politik. Nah, seperti yang lo tahu, walaupun gue tahu gue bisa aja rilis video stand up terus supaya viewsnya banyak terus, bukan itu yang gue lakuin. Karena gue nggak menghamba pada views gitu. Gue ngerilis video YouTube karena video stand up karena gue pikir emang udah
waktunya nih, setiap setahun sekali itu, setiap setahun tuh gue ngerilis sekitar 5, 6, 8 video YouTube yang isinya stand up. Terus soal wawancara juga, gue kalau misalnya lu lihat-lihat, kita tahu siapa yang mesti gue wawancara biar viewsnya tinggi. Deddy Corbuzier, Uus, Coki, Muslim yang disebut sebagai apa namanya kalau misalnya yang untuk manggil views gitu. Tapi seperti yang lu bisa lihat, gue masih wawancara sama orang-orang yang mungkin lu aduh, banyak banget video gue taruh ya. Kemudian orang pada nanya, ini siapa sih yang diwawancara Panji? Ya itu karena buat gue yang penting adalah gue suka ngerjain ini, dan lu perlu tahu gitu. Gue ngobrol sama orang-orang kayak Ray ya, Rayestu dari Asumsi Bersuara, itu menurut gue salah satu bintang tamu yang menyenangkan sekali untuk diajak ngobrol. Viewership-nya nggak ada apa-apanya dibandingin sama ngobrol sama Komeng. Atau gue ngobrol sama Rocky Padilla. Lu juga gue sebut Rocky Padilla, siapa tuh Rocky Padilla? Tapi ada yang tahu dia, emang segmented. Gue pengen ngobrol sama dia soal basket gitu. Ada banyak orang-orang yang gue wawancara di YouTube gue, tidak dengan semangat nyari views, karena kalau emang mau nyari views, gue nggak pakai nama-nama mereka gitu. Karena gue menolak untuk diperbudak views, karena gue menolak perangai gue jadi aneh. Sama seperti perangai media gitu. Orang gue keluar dari media karena capek urusan rating. Sama kayak kalau misalkan video gue yang paling banyak viewsnya adalah video soal politik. Coba lo cek aja. Kalau gue nggak salah 15 besar tuh ada beberapa video tentang politik deh. Talking heads pakai handphone doang tapi tentang politik. Akhirnya gue sekarang naruh politik cuma untuk membership. Kalau gue emang pengen nyari views gitu, buat gue peduli banget views, gue ngomongin politik aja terus gue taruh di yang free biar nonton banyak. Tapi gue taruh di membership gue aja. Karena gue nggak terlalu peduli soal viewsnya. Gue peduli sama konsistensi gue dalam bikin video. Karena kalau misalnya gue peduli sama views, gue akan terjebak dalam, aduh apa yang nonton banyak ya. So, abis itu gue terjebak sama bikin sesuatu hanya supaya yang nonton banyak. Dan akhirnya kelakuan gue ya nggak beda seperti kelakuan yang tadi gue bilang nggak suka. Media pada umumnya. Nyari-nyari drama. Gitu. Jadi emang itu kelakuan media kita. Nah, video ini tidak didesain untuk mengubah media. Enggak. Nggak bisa. Dan nggak mau. Maksud gue bukan urusan gue lah itu. Media emang kayak gitu. Gue tahu itu kendalanya. Gue juga akan bergulat dengan kendala yang sama. Karena mungkin lo tahu, gue punya Comika Media kan. Comika Media itu inspirasinya datang dari Homeless Media. Homeless Media itu adalah media-media yang nggak punya rumah, dalam arti kata adanya Instagram doang. Mungkin lu tahu kayak apa ya, mungkin Volkatif, mungkin Volix gitu ya. USSV tadinya Homeless Media, tapi sekarang mereka punya platform, mereka punya app. Nah gue pengennya lebih ke arah sana. Comika Media ini sekarang ada di Instagram, tapi kami lagi ngembangin website, dimana orang bisa baca dengan lebih lengkap gitu. Dan kalau lihat di Instagramnya, lu akan sadar bahwa apapun yang terjadi di stand up Indo atau di stand up komedi atau komedi secara umum, Comika Media itu nggak ngeberitain skandal. Bahkan dalam konteks Coki kemarin, kami nggak membahas skandalnya. Kami nggak ngebahas soal komika-komika lain yang menertawakan Coki di penjara. Enggak. Yang kami beritakan adalah press release dari Emily. Kami selalu pengen ada di pihak komikanya. Dan Emily bikin rilis itu yang kami beritakan. Waktu Remin kena diramein sama Ruben Onsu, nggak ngebahas dari sisi skandalnya, nggak mau terjebak di situ. Comika Media dilahirkan sebagai media yang ditulis oleh orang yang begitu mencintai stand up komedi untuk orang yang begitu mencintai stand up komedi, begitu mencintai komedi, ditulis oleh orang yang mencintai komedi dan dihantarkan untuk orang yang suka komedi. Pendekatan kami kayak The Athletics gitu, kayak mungkin Barstool Sports, tapi untuk komedi aja gitu. Dan supaya kami tidak terjebak pada bola mata, banyak-banyakan bola mata, akhirnya kami menggunakan cara subscription. Nanti sekarang ini kan kalau lu ngeliat ya, artikelnya kan cukup panjang ya. Nanti ketika udah di website akan lebih mendalam lagi, akan lebih baik lagi. Gua di WhatsApp banyak sama sejumlah komedian yang bilang, "Ini yang nulis siapa sih di Comika Media? Tulisannya bagus-bagus deh." Nanti ketika di website akan lebih asik lagi untuk orang yang benar-benar cinta stand up. Dan memang nggak perlu banyak-banyak. Ini kan udah eranya passion economy, di mana lu nggak perlu dapetin 1 juta orang untuk bayar 1.000. Lu bisa dapetin 1.000 orang
untuk bayar berapa sih matematikanya, gue lupa. Gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Tapi kami akan geser ke sana supaya nggak kayak media-media online yang pop up iklan, kan capek kan, kita juga capek ngeliatnya. Jadi gue itu kendala yang kelak akan dialami sama Comika Media juga, tapi kami berusaha untuk nggak seperti itu. Karena kan The Athletics, terus udah gitu Barstool, kan juga subscription based ya. Terus udah gitu kayak gue punya bisnis, apa sih, USS Feed juga. Terus apa sih, gue ada di handphone ini, Hypebeast.com, gue berlangganan juga. Terus, bukan Business Week, Business Insider, itu juga gue berlangganan. Terus Forbes juga online gue berlangganan. Nggak banyak, dan nggak perlu banyak, tapi yang mau bayar aja. Dan kita mencoba untuk hidup dari situ, dan kita lihat aja. Jadi gue mau bilang bahwa gue nggak pengen mengubah media. Ketika gue ngebahas ini, gue nggak pengen mengubah media karena gue tau media nggak bisa berubah. Lagian kan ada ungkapan yang bilang bahwa ungkapannya dalam bahasa Inggris, dan gue lupa siapa yang bikin ungkapannya, tapi kurang lebihnya dalam bahasa Indonesia kayak gini. Lebah juga nggak perlu capek-capek nerangin lalat bahwa madu lebih manis daripada tai. Kutipannya kurang lebih kayak gitu. Lebah nggak perlu capek-capek jelasin ke lalat kalau madu itu lebih enak daripada tai. Kan? Lebah itu kan nyedot madu dari bunga. Lalat doyanannya sama tai gitu. Ya kan lebah kan nggak perlu, tai lu ngapain? Enakan madu daripada tai gitu. Nggak perlu kan? Karena memang dua makhluk yang berbeda. Ngapain gitu? Capek. Tainya juga bilang, apaan sih orang gue lalat? Kalau gue madu ya gue lalat, gue sukanya tai. Dan ya itu yang terjadi sekarang. Nggak perlu capek-capek jelasin, nggak perlu. Ke media nggak perlu. Video ini tuh tidak ditujukan kepada perusahaan. Video ini ditujukan kepada jurnalisnya, kepada orangnya yang kerja di perusahaan tersebut. Pertanyaannya, abis lu dengerin ini panjang lebar, tanya sama diri lu sendiri, sebenarnya lu tuh lalat atau lu lebah? Menurut lu? Kalau misalkan selama ini lu ngider-ngider tai, karena lu pikir penikmat tulisan lu adalah penikmat liputan lu adalah yang suka makan tai, ya lu tanya dulu sama diri lu sendiri, selama ini yang gue kiderin tai, yang gue kasih adalah yang orang yang suka tai, gue nih lalat atau lebah? Kalau ternyata lu sadar, bentar, gue kan lebah, ngapain gue di sini? Cabut. Kecuali kalau emang lalat, bertahan lah. Tapi kalau lu tahu, sebentar, perasaan gue ikut Fakultas Ilmu Perlebahan, belajar sama guru besar soal menjadi lebah, kenapa gue terjebak nyekat-nyekatin tai? Oh, salah gue. Nah, lu cabut. Kemana? Banyak yang butuh lu, banyak kayak gua akhirnya merekrut salah satunya. Banyak yang butuh expertise lu tahu bagaimana caranya liputan, lu tahu bagaimana cara menstruktur sebuah artikel, lu tahu bagaimana caranya jadi editor, mungkin lu tahu nge-lead, lu tahu ngejadwal liputan, lu tahu ini semua. Banyak yang butuh lu. Banyak pasti. Cabut aja. Kecuali kalau emang lu lalat. Itu aja pertanyaan gue. Lu tuh lalat atau lebah? Dah. Kalau lu lalat ya udah. Kiderin tai aja. Ya udah nggak apa-apa. Emang karena lu lalat gitu. Gue cuma nanya gini karena siapa tahu ternyata lu tuh lebah, nongkrongnya sama lalat. Habis itu lu sadar. Iya bener. Cabut aja gue. Ya udah cabut. Itu aja dari gue. Makasih banyak dan kita ketemu di Siniar Hiduplah Indonesia Maya berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.